Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu yang keempat ini di bulan 8 kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Bapa di surga. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasyiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu Engkau berikan kepada kami sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Daniel pasal yang ketiga, mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Ada beberapa orang Yahudi yang telah engkau tetapkan atas urusan provinsi Babylon, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini, ya Raja, tidak menghormatimu, mereka tidak memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Maka dengan murka dan geram Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu mereka membawa orang-orang itu menghadap raja. Nebukadnezar berbicara dan berkata kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah kamu tidak memuja ilah-ilahku dan tidak menyembah patung emas yang telah aku dirikan itu? Sekarang jika kamu siap, ketika kamu mendengar bunyi trompet, seruling, sitar, rebab, harpa, serdam, dan berbagai jenis alat musik, sujudlah dan menyembah patung yang telah kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala, dan ilah-ilah manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab dan berkata kepada raja, "Ya Nebukadnezar, kami tidak perlu memberi jawab kepadamu dalam hal ini. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan Dia pun akan melepaskan dari tanganmu, ya Raja. Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di zaman sekarang ini banyak orang mengatakan imanku teguh menghadapi berbagai macam goncangan, tantangan, kesulitan, penyakit. Aku penuh Roh Kudus, aku anak Tuhan Yesus. Tapi ketika diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, antara perkataan dengan kenyataan tidak sama. Tetapi kita perhatikan di sini, Sadrak, Mesak, Abednego sudah ada ancaman yang sedemikian tegas dari Raja Nebukadnezar. "Jika kamu tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu, maka kamu harus dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala." Hari ini saya berikan temanya adalah iman yang teguh. Sekali lagi, iman yang teguh. Iman yang teguh tidak terpengaruh dengan ancaman apapun, tidak takut kepada apapun. Dia hanya berfokus kepada Yahweh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang yang imannya teguh, dia tidak peduli dengan ancaman apapun, keadaan apapun. Sebab apa? Imannya itu mengalahkan segala keadaan.
Jadi kalau ada orang mengatakan, aku orang beriman, ya, tapi kenyataan dalam hidup sehari-hari selalu khawatir, bimbang, cemas, was-was, saya perlu pertanyakan imanmu itu benar atau salah. Kalau imanmu benar, kau tidak akan goyah. Kita lihat tadi, Raja Nebukadnezar sudah mengancam. Kalau kau tidak menyembah patung yang kudirikan itu, kamu akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, ada Yahweh yang menolong kami. Tapi seandainya pun dia tidak menolong kami, kami tidak akan mau menyembah patung itu. Itu membuktikan iman mereka teguh. Sadrak, Mesak, Abednego. Apa ciri-ciri iman yang teguh? Pertama, ia yakin sepenuhnya kepada otoritas Yahweh. Sekali lagi, ia yakin sepenuhnya kepada otoritas Yahweh. Ayat 17 dikatakan tadi, lihatlah ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya Raja. Inilah satu bukti iman yang teguh, yakin sepenuhnya kepada otoritas Yahweh. Yang kedua, ia tidak akan kompromi kepada penyembahan berhala atau menolak tegas penyembahan berhala. Di ayat 18, dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Sekarang lihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego tidak kompromi pada penyembahan berhala. Banyak orang mengatakan saya pengikut Tuhan Yesus, tapi masih pergi ke kuburan minta doa, masih pergi ke dukun, masih lihat tanggal yang cocok untuk pindah rumah. Itu sama dengan penyembahan berhala. Lihat tanggal yang cocok untuk pernikahan, itu sama dengan penyembahan berhala. Semua hari itu bagus, karena yang ciptakan hari itu adalah Yahweh. Jadi kalau engkau menentukan hari ini bagus, hari itu kurang baik, berarti engkau lebih hebat daripada Yahweh, karena yang menciptakan hari itu adalah Yahweh. Jadi kalau imanmu teguh, engkau tidak kompromi pada penyembahan berhala. Di akhir zaman ini ada banyak berhala-berhala modern. Lebih percaya engkau kepada sama dengan memberhalakan, yaitu maskermu. Lebih yakin kau masker daripada kuasa Roh Kudus. Itu membuat berhala. Kemana-mana orang tutup muka, salaman kayak pakai tinju, itu sama dengan kau penyembahan berhala. Lebih yakin kau tidak salaman, tidak kena virus, daripada kuasa Yahweh yang begitu dahsyat yang bisa menolongmu. Jadi jangan sampai kita ini mengaku anak Tuhan Yesus, tapi sebenarnya masih penyembahan berhala. Berhalanya mungkin bukan menyembah patung, tapi engkau menyembah berhala modern, teknologi, ya, yang sekarang ini. Lebih percaya engkau kepada obat-obatan daripada mujizat, daripada kuasa daripada Yahweh itu. Itu sama dengan engkau memberhalakan obat-obatan. Yang ketiga, apa ciri-ciri daripada orang yang iman teguh? Ia siap kehilangan nyawa demi ketaatan kepada Yahweh. Sadrak, Mesak, Abednego siap mati demi mempertahankan imannya. Dia tidak takut kehilangan nyawa. Dan kita ingat juga bagaimana Stefanus ketika dilarang untuk memberitakan Injil, dia tetap beritakan Injil. Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58-60, maka dia dibawa keluar daerah, yaitu keluar kota, ya. Stefanus dirajam di sana pakai batu karena memberitakan Injil, tapi dia tidak takut. Ciri-ciri iman yang teguh yang ketiga ini, siap kehilangan nyawa. Sekarang banyak orang mengatakan orang beriman,
tapi takut mati. Saya perlu pertanyakan, imanmu itu iman apa sih? Kalau imanmu iman yang teguh, engkau tidak takut mati. Sebab apa? Di dalam Lukas 9 ayat 24, siapa yang ingin menyelamatkan jiwanya, dia akan kehilangan. Tetapi siapa yang kehilangan jiwanya demi aku dan Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi kita lihat di sini, sekalipun sudah tadi diancam, kalau kamu memberitakan Injil, kalau kamu tidak menyembah patung ini, maka kau akan dibunuh. Dia tidak takut kehilangan nyawa. Itu ciri-ciri iman yang teguh. Yang keempat, apalagi ciri-ciri iman yang teguh? Tetap tekun berdoa dan memuji Yahweh sekalipun sudah dilarang. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-7 dan 10, bagaimana raja membuat undang-undang tidak boleh bermohon kepada dewa manapun, ilah manapun selama 30 hari. Barang siapa yang bermohon kepadanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Demi undang-undang itu sudah disahkan, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari dan memuji menyembah nama Yahweh. Dan akibatnya dia juga dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi kita perhatikan, karena iman Daniel teguh, singa tertidur. Iman yang teguh mengalahkan segala pekerjaan iblis. Sebab singa itu dikatakan, lihatlah, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi kalau engkau punya iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ada firman Yahweh dalam hatimu, kau tidak takut menghadapi ancaman apapun. Kau tetap untuk tekun berdoa memuji Yahweh sekalipun sudah dilarang. Jadi jangan, ini baru larangan ini dan itu, jangan beritakan Injil, tidak beritakan Injil. Tapi kalau beritakan gosip, beritakan hal kejelekan, berita-berita hoak, diberitakan. Bukan Injil yang kau beritakan, supaya engkau bertobat. Jadi jangan engkau berani memberitakan yang tidak benar, tapi memberitakan Injil kau takut diancam, takut dibunuh, itu iman yang pengecut. Hari-hari ini banyak orang memiliki iman yang goyah. Kelihatannya masih pengikut Tuhan Yesus, tapi imannya sudah goyah. Karena apa? Tidak bisa membuktikan keteguhan imannya. Nah, sekarang apa untungnya kalau iman teguh? Pertama-tama, iman yang teguh menyatakan kuasa Yahweh kepada orang lain. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 28 itu, bagaimana Raja Nebukadnezar punya pernyataan, dikatakan demikian. Nebukadnezar berbicara dan berkata, terpujilah Elohim Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah mengirimkan malaikatnya dan telah melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya, telah mengubah perintah raja dan menyerahkan tubuh mereka untuk tidak mau memuja atau menyembah ilah manapun kecuali Elohim mereka sendiri. Luar biasa. Untungnya kalau kita memiliki iman yang teguh, menyatakan kuasa Yahweh kepada orang lain. Jadi jangan orang lain khawatir, orang lain bimbang, cemas, selalu gelisah. Engkau mengaku anak Tuhan tapi selalu sama keadaannya. Di mana imanmu? Apakah engkau pengikut Tuhan Yesus yang benar atau pengikut Tuhan Yesus yang palsu? Supaya bertobat. Ini saatnya engkau memiliki iman yang benar-benar murni, bukan iman-imanan saja. Ya, yang kedua, iman yang apa untungnya iman yang teguh? Yaitu berkat melimpah. Di ayat yang ke-30, Daniel pasal 30, dan raja membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi makmur di provinsi Babylon. Hasil iman yang teguh, Sadrak, Mesak, Abednego diberkati. Jika di akhir zaman ini orang khawatir, bimbang, cemas, kalau imanmu teguh, dengan berbagai cara Yahweh bisa memberkati engkau di dalam segala kesulitanmu.
Apapun penyakitmu, Yahweh bisa sembuhkan jika imanmu teguh, maka jangan goyah. Juga dalam Daniel pasal 6 ayat 28, Daniel dikasih kedudukan karena ketika Daniel dimasukkan dalam gua singa itu, singanya tertidur, maka Raja Darius membuat kedudukan Daniel semakin tinggi lagi. Jadi tidak ada ruginya kalau kita memiliki iman yang teguh. Justru kalau imanmu goyah, banyak kerugianmu. Engkau sering sakit jantung, darah tinggi karena apa? Engkau ketakutan terus. Itu menandakan bahwa engkau tidak teguh iman. Yang ketiga, apa untungnya kalau kita memiliki iman yang teguh? Dijamin masuk surga. Wahyu pasal 12 ayat 11-12. Bagaimana mereka tidak segan-segan menyerahkan nyawanya demi imannya kepada Tuhan Yesus, maka mereka layak masuk surga. Oleh karena itu, di dalam situasi dunia sekarang ini, Yahweh sedang mencari orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Dan jika engkau memiliki iman yang teguh, ingat tadi bahwa engkau menyatakan kuasa kepada orang lain, berkat melimpah, dan dijamin masuk surga. Biarlah imanmu semakin teguh. Dari mana imanmu teguh? Dengarkan firman Yahweh, pegang firman Yahweh, andalkan kuasa Roh Kudus, pasti imanmu teguh. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah melalui firman-Mu ini, iman anak-anak-Mu semakin dikuatkan, diteguhkan. Kalau selama ini banyak iman mereka goncang, bimbang, Engkau kembali teguhkan lewat mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus meneguhkan iman mereka. Terima kasih Bapa, berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, orang tua, anak-anak. Berkati seluruh gereja-Mu, hamba-hamba-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, pulihkan semuanya. Terima kasih Bapa, biarlah iman anak-anak-Mu semakin teguh menghadapi segala keadaan apapun, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terpuji-puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.